Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zaratul Aini, perwakilan dari kelompok 1. Saya akan menjelaskan tentang menyajikan data. Langkah pertama yaitu jangkauan. Rumusnya X maksimum dikurangi X minimum. X maksimum nilai yang paling tertinggi, yaitu langkah 5, dikurangi nilai paling terendah. Dikurangi, terus kesininya ini. Yang kedua, banyak kelas. Rumusnya yaitu 1 tambah 3,3 log banyaknya siswa. Yang ketiga, lebar kelas. Jangkauan dibagi banyaknya kelas itu 8/7 sama dengan 2. Kemudian menyajikan dalam bentuk tabel. Kita mulai dari nilai terkecil sampai nilai terbesar. Contohnya 77 sampai 78 itu banyaknya 1. Yang kedua 79 sampai 80 itu banyaknya 6. Untuk menentukan banyaknya frekuensi itu melihat data yang diperoleh. 77 sampai 79 ada 1. Kita tulis di sini 1. Yang kedua 79 sampai 80. 1 2 3 4 5 6. Kita tulis 6 dan seterusnya. Kemudian kita menentukan tabel distribusi frekuensi. Distribusi frekuensi ini ada 2, yaitu kurang dari dan lebih dari. Untuk menentukan kurang dari dan lebih dari, kita melihat tabel yang di atas. 76,5 ada 0, 78,5 ada 1 dan seterusnya. Selanjutnya kita menentukan diagram lingkaran. Diagram lingkaran ada 2, yaitu derajat dan persen. Untuk menentukan yang derajat itu jumlah minat dibagi total siswa dan dikali 360. Yang persen sama, cuman dikalikan 100% dan seterusnya. Untuk membuat diagram lingkaran, langkah pertama adalah menentukan titik pusat. Selanjutnya dari titik pusat itu arahkan pada titik pusat busur. Kemudian kita buat garis lingkaran. Selanjutnya kita membagi setengah. Kemudian dari garis tengah itu dijadikan titik 0 atau arahkan garis 0 yang terdapat pada busur. Kemudian kita ambil 10 derajat dari titik 0. Dari 10 derajat dijadikan kembali. Kemudian arahkan pada 80 derajat. Begitupun seterusnya. Untuk menentukan histogram dan poligon, langkah pertamanya adalah nilai tepi bawah kelas dikurangi 0,5, yaitu 77 dikurangi 0,5 sama dengan 76,5. Begitupun seterusnya. Kemudian untuk menentukan poligon, kita tentukan titik tengah dari masing-masing histogram, kemudian hubungkan. Untuk menentukan ogif sama dengan cara poligon dan histogram. Langkah pertama, nilai tepi bawah kelas dikurangi 77 kurangi 0,5 sama dengan 76,5. Begitupun seterusnya. Untuk menentukan titik pada ogif, kita lihat distribusi frekuensi. Contohnya 76,5. Frekuensinya 0, kita arahkan pada 0. 78,5 frekuensinya 1, kita arahkan 1 dan seterusnya. Lalu kita hubungkan. Yang ke bawah ogif negatif, yang ke atas ogif positif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang rata-rata sementara dan rata-rata pokok. Untuk rata-rata sementara rumusnya yaitu X sama dengan XS plus sigma FI dikali B1 per sigma F. Untuk menentukan XS, kita harus memilih dari XI, yaitu dari 77,5 sampai dengan 89,5. Dan kita harus memilih dari XI, yaitu dari 77,5 sampai dengan 89,5. Dan kita harus memilih dari XI, yaitu dari 77,5 sampai dengan 89,5. Dan kita harus memilih dari XI, yaitu dari 77,5 sampai dengan 89,5. Dan kita harus memilih dari XI, yaitu dari 77,5 sampai dengan 89,5. Dan kita harus memilih dari XI, yaitu dari 77,5 sampai dengan 89,5. Dan kita harus memilih dari XI, yaitu dari 77,5 sampai dengan 89,5. Dan kita harus memilih dari XI, yaitu dari 77,5 sampai dengan 89,5. Dan kita harus memilih dari XI, yaitu dari 77,5 sampai dengan 89,5. Dan kita harus memilih dari XI, yaitu dari 77,5 sampai dengan 89,5. Dan kita harus memilih dari XI, yaitu dari 77,5 sampai dengan 89,5. Dan kita harus memilih dari XI, yaitu dari 77,5 sampai dengan 89,5. Dan kita harus memilih dari XI, yaitu dari 77,5 sampai dengan 89,5. Dan kita harus memilih dari XI, yaitu dari 77,5 sampai dengan 89,5. Dan kita harus memilih dari XI, yaitu
memilih 83,5 dan sigma FI dikali D1, nilai sigma ini yaitu total dari FI kali D1 yaitu 76. Sigma F yaitu 37 dari FI. Kita jumlah 83,5 plus min 2,005 sama dengan 81,45. Dan yang kedua, rata-rata kelompok. Rumus dari rata-rata kelompok X sama dengan sigma FI dikali XI per sigma FI. Sigma FI dikali XI yaitu 3013,5 per 37. Jumlahnya yaitu 81,45. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya akan menjelaskan modul di dalam kelompok. Pertama-tama kita harus menentukan kelas modul, yaitu nilai frekuensi paling banyak, yaitu adalah 25. Rumah modul adalah L plus C dikali D1 dibagi D1 plus D2. L itu adalah tepi bawah kelas modus, yaitu rumusnya 81 dikurangi 0,5, hasilnya 80,1. 80,5 yaitu adalah lebar gelas jarak 77 sampai 78, yaitu tambah 2. D1 adalah selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sebelumnya, yaitu 25 dikurangi 6 sama dengan 19. D2 selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sebelumnya, yaitu 25 dikurangi 3 hasilnya 22. Kemudian dijumlahkan hasilnya 51,43. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alika Nafas dari kelompok 1 akan menentukan nilai median. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah harus menemukan letak kelas median terlebih dahulu sebelum menentukan nilai mediannya dengan rumus sigma F per 2 dan hasilnya sama dengan 37 dibagi 2 sama dengan 18 per 5 Nas. Setelah kita menemukan letak kelas mediannya adalah 18,5, berarti letak kelasnya ada di sini. Nice. Setelah itu kita menentukan nilai mediannya dengan rumus L plus C dikali N per 2 dikurangi FK per F. L ini adalah tepi bawah kelas median, berarti L ini 81 L. Cara menentukan L-nya dengan rumus 81 tadi dikurangi 0,5 dan hasilnya 80,5. Dan C ini adalah panjang kelas, yaitu jarak 77 dan 78 mesti 2 angka. Ditulis saja ini 2. Terus N adalah jumlah siswa, yaitu 37, dan FK frekuensi kumulatif sebelum kelas median, yaitu sebelum 32 berarti 7 ini FK. Yaitu ini F adalah frekuensi kelas median, frekuensi tadi di tengah ini F-nya. Setelah itu tinggal masukkan ke dalam rumus tadi 80,5 ditambah 2, dan lalu 2 ini dikalikan karena perkalian harus dikerjakan terlebih dahulu, dikali
dikali dalam kurung ini hasilnya 0,92. Kemudian 80,5 ditambah 0,92 hasilnya 81,42, dan ini hasil dari nilai median. Nilai median. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah. Hari ini saya di sini akan menjelaskan tentang kuartil, desil, dan persentil. Pertama-tama saya di sini akan menjelaskan tentang kuartil. Rumusnya yaitu adalah FI tambah C dikali 1/4 N dibagi FI. Untuk menentukan kuartil, kita harus memilih antara Q1, Q2, dan Q3, dan seterusnya. Misalkan kita pilih Q1. Pertama-tama kita menentukan letaknya terlebih dahulu, yaitu rumusnya itu 1/4 dikali N. 1/4 dikali banyaknya siswa sebanyak 37 sama dengan 9,25, yaitu kelasnya itu ini. Kita langsung masuk ke rumusnya, yaitu LI ditambah C dikali 1/4 N dikurangi FI dibagi FI. LI ini adalah batas bawah kelas kuartil. 81 dikurangi 0,5 jadi 80,5. FT adalah lebar kelas, yaitu jarak antara 77 ke 78, yaitu sama dengan 2. Terus kita masukkan 1/4 dikali banyaknya siswa sebanyak 37 dikurangi FI adalah frekuensi sebelum kelas kuartil, yaitu 8. 1 ditambah 7 sama dengan 8 dibagi FI adalah frekuensi kelas kuartil, yaitu 25. Jadi 8 hasilnya itu 80,5 ditambah 6,76 sama dengan 87,26. Baiklah, selanjutnya saya akan membahas tentang desil. Rumusnya yaitu D sama dengan LI ditambah C dibagi 1/10 N dikurangi FI dibagi FI. Untuk menentukan D, kita harus memilih antara D1, D2, D3, dan seterusnya. Misalkan kita pilih D1. Pertama-tama kita menentukan letaknya terlebih dahulu, yaitu I dibagi 10 dikali N. 1 dibagi 10 dikali banyaknya siswa, yaitu sebanyak 37 sama dengan 3,7. Jadi kelasnya yaitu ini. Terus kita masukkan ke dalam rumus. LI ditambah C dikali 1/10 N dikali FI dibagi FI. LI yaitu kelas kuartil, yaitu 79 dikurangi 0,5 sama dengan 78,5 ditambah C. C ini adalah lebar kelas, yaitu jarak antara 79 sampai 80, yaitu sama dengan 2 dikali 1 bagi 8 10 dikali banyaknya siswa senilai 37 dikurangi frekuensi sebelum kelas kuartil, yaitu senilai dengan 1 dibagi 6, yaitu frekuensinya ini. Terus kita jumlah hasilnya sebanyak 79,4. Baik, selanjutnya saya akan bahas tentang persentil. Rumusnya yaitu P sama dengan
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ivan Hidayat, saya perwakilan dari kelompok 1. Kali ini saya akan menjelaskan tentang cara menentukan nilai simpangan. Sebelumnya, simpangan ini ada 3, yaitu yang pertama ada simpangan rata-rata, yang kedua ada ragam atau variasi, dan yang terakhir adalah simpangan baku. Pertama-tama saya akan menjelaskan cara menentukan simpangan rata-rata. Karena data kelompok kami ini merupakan data kelompok, maka kita harus menggunakan rumus simpangan rata-rata data kelompok. Rumusnya adalah SF sama dengan sigma dari frekuensi dikali dengan nilai mutlak dari nilai tengah dikurangi dengan rata-rata, dengan I mendekati 1 sampai N dibagi dengan sigma dari frekuensi dengan I sama dengan 1 sampai N. Sigma ini artinya total, jadi total dari perkalian frekuensi dikali dengan nilai mutlak, nilai tengah dikurangi dengan rata-rata. Untuk menentukan rata-rata, rumusnya adalah sigma dari frekuensi dikali dengan nilai tengah dengan I sama dengan 1 sampai N dibagi dengan sigma dari frekuensi dengan I sama dengan 1 sampai N. Sigma artinya total, jadi total dari perkalian frekuensi dikali dengan nilai tengah, yaitu totalnya adalah 3013,5 dibagi dengan total frekuensi yaitu 37, itu sama dengan 81,45. Jadi kata-katanya itu adalah 81,45. Jadi untuk menentukan nilai ini, yaitu nilai tengahnya 77 dikurangi dengan kata-kata yaitu 77,5 dikurangi dengan 81,45 sama dengan min 3,95. Karena ingat nilai mutlak, jadi tidak ada nilai mutlak yang hasilnya positif, jadi sama dengan 3,95 dan seterusnya. Kemudian kita masukkan total dari frekuensi dikalikan dengan nilai mutlak dari nilai tengah dikurangi rata-rata, hasilnya totalnya itu 31,15 dibagi dengan total frekuensi yaitu 37, yaitu sama dengan 0,84 dibulatkan menjadi 1. Oke, nomor 2 yaitu cara menentukan ragam atau variasi. Di mana rumusnya adalah sigma dari frekuensi dikali dengan nilai tengah dikurangi rata-rata dikeluarkan dengan I sama dengan 1 sampai N dibagi dengan sigma dari frekuensi dengan I sama dengan 1 sampai N. Sigma ini artinya total, dari total perkalian frekuensi dikali dengan nilai tengah. Nilai tengahnya ini dikurangi dengan rata-rata, kemudian dikeluarkan. Totalnya yaitu 83,89. Kemudian dibagi dengan total frekuensi yaitu 37 dengan 2,27 dibulatkan menjadi 2. Dan terakhir, cara menentukan simpangan baku. Rumusnya adalah akar dari ragam, yaitu akar dari 2
yaitu sama dengan 1,41 dibulatkan menjadi 1. Sekian penjelasan dari saya dan kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.